Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsila Ili dengan NIM 1322053120. Saya dari jurusan akuntansi kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang interpretasi rasio likuiditas dan aktivitas. Teman-teman bisa lihat dalam rasio likuiditas terdapat 3 rasio, yaitu pertama current rasio, yang kedua quick rasio, yang ketiga cash rasio. Nah, yang pertama current rasio. Pada tahun 2019 sampai 2022 ini mengalami fluktuasi. Yang menurun itu pada tahun 2021 yaitu yang menurun itu pada tahun 2020 yaitu 1,11. Nah, penurunan ini terjadi akibat COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi. Namun, current rasio telah melebihi standar industri sebanyak 2 kali, yang artinya perusahaan ini mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, selanjutnya quick rasio. Pada quick rasio pada tahun 2019 sampai 2022 juga mengalami fluktuasi, dan yang menurun itu pada 2022 yaitu 29,00%. Namun, current rasio ini telah melebihi standar industri sebanyak 1,5 kali, yang artinya perusahaan ini mampu untuk menunaikan kewajiban. Nah, selanjutnya terdapat cash rasio. Cash rasio dari 2019 sampai 2022 juga mengalami fluktuasi, yang menurun itu pada 2021. Ini terjadi akibat adanya COVID-19 atau pandemi. Namun current rasio telah melebihi standar industri sebesar 50%, yang artinya perusahaan ini mampu dan memiliki lebih banyak uang tunai dan kewajiban jangka pendek yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan melihat rasio aktivitas. Dalam rasio aktivitas yang pertama terdapat total aset turnover. Nah, total aset turnover pada tahun 2019 sampai 2022 juga mengalami fluktuasi, namun tidak terlalu signifikan. Menurunnya itu pada tahun 2020 yaitu 0,28. Nah, ini terjadi akibat adanya COVID-19. Namun, current rasio telah melebihi standar industri sebanyak 2 kali, yang artinya perusahaan semakin efisien penggunaan seluruh aset dalam penghasilan penjualan. Selanjutnya, receivable turnover rata-rata. Nah, dalam receivable turnover rata-rata ini pada tahun 2019 sampai 2020 juga mengalami fluktuasi, dan menurunnya itu pada tahun 2020 juga, yaitu 46,21. Nah, itu terjadi akibat adanya COVID-19. Namun, receivable turnover rata-rata ini telah melebihi standar industri sebanyak 1,5 kali. Dapat diartikan bahwa perusahaan mampu mempertahankan utang jangka pendek atas aset lancar yang dimiliki. Nah, selanjutnya pengumpulan piutang. Dalam pengumpulan piutang ini pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi juga, yaitu menurunnya pada tahun 2020 sebanyak 1,98, namun naik lagi seperti pada tahun 2019 yaitu 1,99, dan menurun lagi pada tahun 2022 yaitu 1,66. Nah, namun pengumpulan piutang ini tidak mampu bertahan selama 2 tahun. Artinya perusahaan tidak mampu mempertahankan nilai utang jangka pendek atas aset lancar yang dimiliki. Nah, selanjutnya inventory turnover. Dalam inventory turnover pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi, yang penurunannya terjadi pada tahun 2022 yaitu 1,53. Namun, dalam inventory turnover ini, perusahaan tidak dapat bertahan selama 4 kali, yang berarti perusahaan tidak mampu mengatasi perputaran persediaan yang terlalu rendah. Nah, selanjutnya inventory average. Dalam inventory average juga pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi, namun tidak terlalu banyak, tapi yang menurun itu pada tahun 2020 yaitu 139,53.
Nah, ini terjadi akibat adanya COVID-19. Selanjutnya, working capital turnover. Working capital turnover pada tahun 2019 sampai 2022 juga mengalami fluktuasi yang terjadi penurunan itu pada tahun 2021 yaitu 0,04 ya. Namun working capital ini tidak mampu memenuhi standar industri selama 6 kali, artinya perusahaan tidak mampu mengatasi perputaran modal kerja dalam satu periode. Nah, selanjutnya itu terdapat yang terakhir fixed asset turnover atau FATO. Nah, pada tahun 2019 sampai 2022 ini juga mengalami fluktuasi. Namun yang menurun itu pada tahun 2020. Nah, ini terjadi akibat adanya COVID-19. Dan fixed asset turnover telah melebihi standar industri sebanyak 5 kali, yang artinya dapat dikatakan baik, maka perusahaan mampu dalam mengolah aset tetap. Nah, demikian itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan hanya berasal dari manusia. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.